Setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembelajaran terkait HTML dasar, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke CSS dasar. Nah, buat teman-teman yang mungkin ngerasa website yang kita buat sebelumnya itu aneh karena masih jelek banget, kita bisa mempercantik atau memperbagus tampilan website kita dengan menggunakan CSS. Apa sih CSS itu? Di sini dituliskan adalah CSS atau Cascading Style Sheets adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain dan juga mengatur tampilan halaman web. Nah, dengan CSS ini kita dapat mengontrol elemen-elemen HTML seperti warna, font, jarak, dan juga layoutnya. Nah, beberapa konsep dasar dari CSS itu meliputi selektor, yaitu menentukan elemen HTML yang akan diatur, misalnya p untuk paragraf atau dot class spasi and strip name untuk elemen dengan kelas tertentu. Nah, selain selektor, konsep dasar dalam CSS juga ada properti dan nilai, yaitu untuk mengatur gaya elemen kayak color titik 2 blue atau font size 16 pixel. Nah, biar lebih jelas, kita bisa langsung ke codingannya. Di sini dituliskan selektor itu untuk menentukan elemen HTML yang akan diatur. Nah, jadi selektor itu merupakan kayak menentukan nih bagian mana nih yang mau kita kasih styling atau kita kasih gaya gitu. Untuk menggunakannya sendiri, untuk menggunakan CSS, kita bisa bikin file baru di sini. Kita kasih nama index.css. Terus kita bisa panggil si index.css ini ke halaman HTML yang mau kita kasih styling. Di sini kita bisa tulisin di sini link. Nah, terus dia bakal otomatis ketulisin di sini rel sama dengan style sheet. Terus untuk href-nya sendiri ini kita bisa isi dengan file CSS kita. Nah, dalam case-nya di sini kita bikin index.css. Terus kita simpen. Nah, untuk yang dimaksud selektor itu kayak ini. Misal di sini ada H1 kan. Nah, kita mau ngasih styling atau ngasih gaya ke si web development untuk pemula ini yang dia dibungkus dengan tag H1. Caranya kita tulis di sini H1 terus kurung kurawal sebelahnya, terus kita enter. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita bisa masukin yang namanya properti dan nilai ini untuk mengatur gaya elemen. Di sini ada contohnya color titik 2 blue. Color 2 blue. Nah, maka harusnya di sini si H1 ini bakal berubah jadi biru. Kita coba reload. Nah, ini udah berubah jadi biru. Kita bisa mengubah yang lain juga, kayak semisal H2 atau H3, H4 dan H5. Misal di sini kita mau ganti H3-nya, font size, kasih color red misal. Nah, maka yang sini juga otomatis berubah jadi merah. Terus selain dengan memanggil si tag HTML-nya, kita juga bisa ngasih nama yang namanya class. Kalau di sini kan ada p ya, kita punya banyak tag p. Di sini kita punya 2. Kalau kita ngasih di sini p, terus color green, maka semua yang tag p, kita kan punya 2 di sini. Semua yang tag p akan berubah menjadi hijau. Nah, kalau kita mau cuma satu aja, kita bisa ngasih kelas di dalam p-nya. Misal di sini saya kasih kelas paragraf 1. Nah, saya mau cuman paragraf satunya aja yang berubah jadi warna hijau, sementara untuk yang p-nya ini dia tetap berwarna hitam seperti sebelumnya. Kita bisa ngasih styling bukan ke p-nya, tapi ke nama kelas yang kita tulis di sini, nama kelasnya. Di sini saya mau nulis dot paragraf 1. Benar kan, sama paragraf 1. Nah, maka kalau kita lihat di sini yang berubah jadi hijau itu hanya yang kita kasih kelas paragraf satunya. Dan untuk p yang bawah dia warnanya tetap sama. Itu yang disebut dengan selektor. Nah, untuk kalau kita mau ngasih styling ke tag-nya langsung, itu kita nggak pakai titik di depannya. Tapi kalau kita mau pakai kelas sebagai selektornya, itu kita perlu ngasih titik di depan nama selektornya untuk tampilan CSS-nya. Kita juga bisa ngasih styling ke yang udah ada bawaan. Ini kan kayak underline ini adalah styling bawaan browsernya. Kalau misal kita mau ngilangin
styling underscore ini yang garis bawah ini, kita bisa ngasih nama di sini, misal kelas TikTok. Nah, kita bisa ngasih styling untuk tulisan TikToknya itu text decoration none. Nah, maka garis bawahnya yang di sini juga menghilang ya. Nah, untuk properti dan nilai ini kayak color terus text decoration ini sebenarnya ini nggak perlu dihafalin. Ini cuma perlu kita terbiasa menggunakannya, dan kalau ada yang bingung kita bisa melihat di referensi atau melihat di tutorial CSS yang ada di internet. Nah, dan semakin biasa kita menggunakannya, maka kita akan semakin mudah lah untuk men-styling si website kita. Jadi intinya ini tuh nggak perlu dihafalin. Oke, mungkin itu terkait CSS untuk pendahuluan. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya.